Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Al-Azhar Batam Haja Sulfianeti, Bapak Ibu Majelis Guru SMA Al-Azhar, siswa SMA Al-Azhar Batam. Puji dan syukur marilah kita senantiasa hadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan, nikmat hidup, nikmat iman. Maka sepatut dan sepantasnya kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Sejarah singkat. 14 abad silam di Mekah lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Siti Aminah. Secara pribadi, kelahiran sang bayi tersebut seolah dipenuhi dengan kemalangan karena lahir pada saat ayahandanya sudah meninggal dunia beberapa bulan sebelum sang bayi tersebut dilahirkan oleh sang kakek Abdul Muthalib yang kemudian menjadi wali. Sang bayi diberi nama Muhammad yang berarti yang dipuji, suatu nama yang belum pernah menjadi nama bagi siapapun bayi di muka bumi saat itu. Tepatnya sang bayi tersebut lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat itu bangsa Arab belum terbiasa mengidentifikasi angka dalam menentukan tahun. Biasanya mereka mengidentifikasi tahun dengan sebuah peristiwa besar yang terjadi, karena pada saat itu terjadi penyerbuan oleh Raja Abraham dari Ethiopia ke Mekah bersama barisan tentara yang menggunakan gajah sebagai tunggangan mereka. Maka tahun tersebut disebut sebagai tahun gajah. Bapak Ibu siswa rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh barokah ini, izinkan menyampaikan tausiah singkat dalam rangka peringatan
Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah dengan mengambil tema meneladani sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai spirit mewujudkan revolusi mental. Hadirin rahimakumullah. Meneladani sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai spirit mewujudkan revolusi mental. Banyak orang yang tidak peduli terhadap dirinya sendiri, sehingga merusak dirinya dengan akhlak yang buruk, moral yang tidak baik, perilaku yang tidak benar, dikarenakan mengidolakan orang yang salah, menggunakan budaya asing yang dapat merusak akidah, keyakinan dalam beragama Islam. Siswa SMA Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, penutup para nabi. Banyak yang dapat kita ambil dalam meneladani sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ialah kesabaran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Begitu banyak ujian dan cobaan yang dihadapi beliau, tapi tetap sabar. Bahkan mulai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sudah banyak ditimpa musibah. Jadi perilaku ini patut kita jadi teladan, menjadi orang yang sabar. Siswa SMA Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pelajar tidak boleh malas dalam menuntut ilmu, karena dengan berilmu kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ilmu merupakan usaha kita untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan yang terjadi di alam manusia. Jika seseorang yang ingin berilmu, maka perlu memiliki pengetahuan. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang disusun secara bersistem. Ilmu adalah hasil proses berpikir yang diperoleh dari sekitar pengalaman dan diyakini kebenarannya. Salah satu tempat untuk menuntut ilmu sebagai pelajar adalah sekolah. Maka kesempatan yang ada ini betul-betul kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, menggali dan bertanya kepada Bapak Ibu guru untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal pengetahuan kita ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Dalam menuntut ilmu perlu kesabaran, karena tidak semudah yang kita bayangkan. Siswa SMA Al-Azhar Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhlak yang baik, sikap sopan santun, tata krama dalam berbicara kepada orang yang lebih tua. Menanamkan akhlak yang baik. Islam adalah rahmatan lil alamin. Sabda Nabi, innama bu'idsu liutamimma makarimal akhlak. Tidaklah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak pelajar sekarang sudah jauh dari Islam. Budaya asing yang lebih dikagumi, seperti cara berpakaian ala barat, celana pensil, celana ketat, jilbab dimodifikasi, berpenampilan ala anak pang, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan rusaknya akhlak, moral generasi muda Islam. Oleh karena itu, kita sebagai siswa SMA Al-Azhar Batam yang bernuansakan Islam
harus mengikuti akhlak Rasulullah, uswatun hasanah, teladan yang baik. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu perbaikilah salat kita, salat yang 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau dapat tepat waktu, sesuai pada waktu masuk sholat. Kemudian berpuasa sunnah Senin Kamis. Kemudian berinfak sedekah atas rezeki yang dimiliki, didapat sebagai amal ibadah. Siswa SMA Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat kita lakukan untuk meneladani Rasulullah, jadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam idola kita, dan biasakan lisan ini bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, mari kita sejenak bersalawat atas Nabi kita. Salawat badar. Diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariya Allah. Yuk sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga yang ikut melafazkan salawat badar, Bapak doakan Allah mudahkan jalan rezekinya, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belum, kita doakan semoga hatinya dibukakan hidayah, sadar akan nikmat hidup yang masih Allah berikan adalah untuk beribadah kepadanya. Akhirnya kesimpulan ini sebagaimana tema meneladani sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kesabaran. Kita harus betul menanamkan kesabaran. Yang kedua, akhlak yang baik dengan cara sholat 5 waktu, puasa, amal soleh, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, mengidolakan Rasul dengan terbiasa lisan bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai spirit mewujudkan revolusi mental. Mari kita tutup dengan bacaan doa dengan mengawali ulumul kitab. Ala hadiniya wa likulli niyatin amalan sholih sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hayyum ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma timana bil Islam wa khtimana bil iman wa khtimana bi husnul khatimah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Allahumma fil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmat ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asli ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tajawad an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan tausiah singkat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah ini ada manfaatnya. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya pada diri pribadi. Kepada Allah mohon ampun, kepada jamaah mohon maaf. Lebih dan kurangnya akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.